Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Wah, gak terasa ya, sudah hari Minggu lagi. Gimana adik-adik sehat? Sehat Iya, juga. hari ini Kak Sondang akan menemani adik-adik semua. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik semangat? Oke, Mama Papa semangat? Oke, iya kita akan mulai. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya. Tutup matanya, lalu tundukkan kepalanya. Kita berdoa datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami berdoa saat ini, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh mengerti Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik siap? Oke. Mulai dengan satu lagu yang judulnya adalah God of Love. Artinya Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih. Yes. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in the heart so high, the wonder of your love. God, you love me more than words can say. And as soon as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love. And I thank you for your Son. And I praise you. Oh, I praise you, God of love. Sekali lagi adik-adik. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in the heart so far, the wonder of your love. God, you love me more than words can say. And as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love. And I thank you for your Son. And we thank you for your love.
God of love. Nah, karena Allah itu kasih dan Dia mengasihi kita, kita juga mengasihi Dia. Berarti Yesus itu adalah kekasih jiwa kita, betul adik-adik. Nah, sekarang kita mau nyanyi, mau menari buat Tuhan. Boleh adik-adik berdiri, mama papa juga boleh berdiri. Yuk kita puji Tuhan ya. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat selalu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay. Adik-adik, terima kasih sudah menari dan bernyanyi sama kakak ya. Kita memuji Tuhan karena Allah itu sangat baik, Allah itu kasih, dan Allah sangat mengasihi kita ya. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan dengar firman-Nya dan melakukannya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak mengajak adik-adik kita menyanyikan lagu ini ya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku. Takkan ku takut, karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku,
tetap di sisiku. Takkan ku takut karena kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya kami boleh mengerti isi firman-Mu Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami sangat bersyukur Engkau sangat baik pada kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Dah. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Lucia. Kita mau membahas cerita dari Alkitab. Adik-adik siapkan dulu Alkitabnya ya. Oke. Ku dengar suara-Mu, oh Tuhan. Ku tahu firman-Mu dari Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Pernahkah adik-adik melihat ketika mama sedang mengurus atau merawat adik bayi? Ataupun kalau yang tidak punya adik bayi di rumah, mungkin pernah melihat tante atau saudara yang lain ketika mereka sedang merawat bayi mereka. Coba adik-adik ingat-ingat, ketika bayi itu nangis karena lapar, apa yang dilakukan oleh mama mereka? Pasti dengan segera akan memberikan susu. Dan ketika popok mereka sudah penuh, mama dan papa pasti akan segera mengganti popoknya dengan yang baru. Ketika adik bayi mengantuk, kemudian rewel dan menangis, mama papa juga pasti akan segera menggendong, kemudian meninabobokan mereka sampai mereka tidur dengan nyenyak. Apa yang dilakukan oleh mama dan papa karena mereka sangat menyayangi adik bayi. Apalagi adik bayi kan memang masih kecil, belum bisa apa-apa, masih harus dibantu melakukan segala sesuatunya. Nah, mama papa sangat mengasihi adik bayi. Sama seperti mama papa juga mengasihi kita semua. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya. Dia akan selalu memberikan segala kebaikan untuk anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan setiap anak-anaknya. Nah, mungkin adik-adik masih ingat ya cerita firman Tuhan minggu-minggu yang lalu. Bagaimana ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir oleh Tuhan dan mereka harus sampai di padang gurun, kemudian persediaan air minum mereka habis. Mereka mulai merasa kehausan, mereka mulai bersungut-sungut karena mereka tidak memiliki air untuk diminum. Tapi Tuhan memenuhi kebutuhan mereka. Dia bisa mengubahkan air yang saat itu rasanya pahit menjadi air yang manis. Ketika bangsa Israel kelaparan, Tuhan memberikan roti mana supaya mereka bisa makan sampai kenyang. Selama 40 tahun Tuhan memelihara bangsa Israel dengan memberikan roti mana setiap pagi. Itu cukup buat mereka. Tuhan memberkati mereka dan memberikan segala kebaikan buat mereka supaya mereka bisa tetap hidup. Tuhan juga memberikan 10 perintah Tuhan. Hal itu dilakukan Tuhan karena Tuhan memang mengasihi bangsa Israel. Tuhan ingin supaya mereka bisa selamat, mereka bisa tahu apa yang harus mereka lakukan supaya mereka boleh tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Mungkin adik-adik masih belum mengerti betul ya tentang 10 perintah Allah. Tapi kira-kira seperti ini ya. Kalau Tuhan memberikan peraturan itu sebetulnya buat kebaikan kita.
Sama seperti misalnya ya, adik-adik mungkin pernah mendengar peraturan tentang jangan membuang sampah sembarangan. Itu dilakukan supaya kita bisa terbebas dari banjir. Ketika turun hujan, sungai-sungainya bisa mengalir ke laut dan rumah kita terhindar dari banjir. Nah, kalau Tuhan begitu baik, bukan hanya dengan memenuhi segala kebutuhan kita, bahkan lewat peraturan-peraturannya Tuhan tujukan juga sebetulnya untuk melindungi kita, untuk demi kebaikan kita. Tuhan itu pokoknya luar biasa baik buat kita, anak-anaknya. Mungkin adik-adik bisa menceritakan kebaikan Tuhan apa yang pernah Tuhan adik-adik rasakan. Boleh nanti share juga dan kirim nanti ke kakak supaya kita juga bisa sama-sama mendengarkan betapa Tuhan juga menjagai dan memberkati setiap adik-adik semua dengan segala kebaikannya. Contohnya ya, misalnya mungkin yang pernah disembuhkan dari sakit penyakit, nanti juga boleh cerita, boleh bagi berkat ya tentang kebaikan Tuhan itu. Atau mungkin punya pengalaman lain di mana kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan adik-adik, boleh ya nanti dibagikan di ibadah dan bisa didengar oleh teman-teman yang lain. Kakak hanya mau mengingatkan bahwa Tuhan itu sungguh baik, teramat baik, sangat baik. Dia yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kebaikannya yang terbesar adalah ketika Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu adalah anugerah yang terindah, anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita semua, di mana Tuhan mau memberikan nyawanya ganti kita, sehingga kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Itu saja ceritanya adik-adik. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Shalom, Tuhan memberkati. Adik-adik, ayat hafalan hari ini dari Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kakak ulangi ya. Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dari cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan Kak Lucia tadi, kita diingatkan kembali tentang kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel sering mengeluh dan sering lupa tentang kebaikan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan masih tetap baik kepada bangsa Israel. Dan 10 hukum Tuhan itu pun dibuat karena Tuhan baik mau menjagai bangsa Israel. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kalau kita masih tetap berbuat dosa, Tuhan masih tetap baik kepada kita? Adik-adik, ini adalah gambaran kita sebagai manusia. Terkadang tangan kita masih melakukan perbuatan yang kurang baik. Misalnya, lempar barang, pukul adik atau kakak, atau mengambil barang orang lain tanpa izin. Adik-adik, coba kita lihat apa yang terjadi. Wow, hatinya terbelah. Ternyata melempar barang, pukul orang, atau mengambil barang orang lain tanpa izin itu adalah tidak baik. Itu adalah dosa. Adik-adik, ini adalah mulut kita. Terkadang mulut kita juga berkata yang tidak baik atau melawan orang tua kita misalnya. Coba kita lihat sekali lagi apa yang terjadi. Wow, hatinya terbelah juga. Ternyata mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dan melawan orang tua itu tidak baik juga loh adik-adik. Itu adalah dosa. Dan ini adik-adik adalah mata kita. Terkadang kalau kita melihat mainan punya teman, kita menjadi iri karena mama tidak membelikan mainan itu untuk kita. Coba kita lihat apa yang terjadi. Wow, ternyata adik-adik
iri hati itu perbuatan tidak baik juga loh, dan itu adalah dosa. Tetapi kabar baiknya adik-adik, kalau kita mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan itu adalah baik loh, karena kematiannya dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Kita sudah dianugerahkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Lalu adik-adik, apakah setelah kita melakukan dosa, Tuhan Yesus masih baik kepada kita? Coba kita lihat. Wow, coba adik-adik lihat apa itu gambarnya. Ya adik-adik, Tuhan Yesus tetap baik untuk kita, semua orang yang percaya kepadanya, walaupun kita sudah melakukan kesalahan. Adik-adik, Tuhan itu baik bukan hanya kepada bangsa Israel saja, tetapi pada kita pun Tuhan tetap baik dan selalu baik. Dan peraturan-peraturan yang melarang kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik pun adalah salah satu kebaikan Tuhan untuk menjagai kita, adik-adik. Jadi sudah seharusnya kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai. Sekarang kita lipat tangan kita tutup mata, kita mau berdoa. Adik-adik, ikuti doanya Kak Devi ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya melalui kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga, kami sudah menerima semua kebaikan Yesus. Oleh karena itu, kami mau senantiasa bersyukur setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Adik-adik, kita katakan amin. Kok Bandung gelap ya? Mau hujan gitu? Oh, ternyata saya pakai kacamata hitam. Ternyata Bandung cerah sekali adik-adik. Wah, aku senang banget nih bisa berkebun. Gimana kalau adik-adik? Adik-adik, kalau Kak Ruth itu suka berkebun, kalau adik-adik gimana? Selama ada virus corona, kan Kak Ruth harus kerja di rumah. Biasanya Kak Ruth nggak punya waktu untuk mengurus kebunnya Kak Ruth. Nah, hari ini, waktu-waktu ini Kak Ruth banyak sekali bisa mengurus kebunnya Kak Ruth. Nah, makanya nih lihat adik-adik, coba lihat bunganya Kak Ruth. Lihat coba, ada bunga di sebelah kanan, warnanya putih. Ya, terus ada juga yang di sini tuh, lihat yang tadi warna merah. Nah, adik-adik gimana? Suka nggak mengerjakan atau melakukan hobinya adik-adik di rumah? Daripada bosen, coba dicari hobinya adik-adik apa? Bisa menggambar, warna, apalagi ya, main musik, atau membuat alat musik sendiri. Ada juga yang suka olahraga. Wah, susah Kak, gimana caranya? Bisa, misalnya bermain bolanya di teras, atau melakukan apa lagi ya? Bisa main bulu tangkis misalnya di depan rumah. Ya, apa saja yang adik-adik suka. Jadi tidak bosan di rumah. Nah, kita mau lihat nih adik-adik. Ada teman-teman adik-adik, teman-teman kita yang mau membagikan kesaksian. Ada lewat pujian, juga membantu papa mamanya di rumah. Siap mau lihat? Oke.
kita akan lihat penampilan ataupun karya teman-teman kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Adik-adik, tadi kita sudah lihat teman-teman kita yang membagikan kesaksian, juga ada yang membantu papa mama di rumah. Jadi adik-adik, seperti Kak Dik bilang tadi, jangan lupa ya, lakukan hobimu di rumah, selalu bersyukur kepada Tuhan, karena itu cara kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu tentang 10 perintah Tuhan? Ada perintah kelima yang berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Masih ingat adik-adik? Nah, kakak ingin adik-adik boleh melakukan satu tindakan kebaikan ya untuk papa mama. Cara kita menghormati mereka dengan cara kita melakukan hal-hal yang baik untuk mereka, dengan cara taat atau membantu mereka di rumah. Jadi adik-adik, ada misi untuk yang bisa kita lakukan di minggu depan. Apa adik-adik? Adik-adik di rumah boleh melakukan 1 atau 2 tindakan kebaikan untuk papa mama. Nanti minta tolong papa mama rekam atau foto, lalu kirimkan ke Kak Sondang dengan nomor di bawah ini ya. Minta tolong papa mama ya, supaya misi ini bisa terlaksana. Siap nggak adik-adik? Nah, Kak Ruth nggak sabar nih lihat foto atau
atau rekaman adik-adik saat membantu atau melakukan tindakan kebaikan untuk papa mama. Oke, Kak Ruth pikir hari ini cukup ya pengumumannya. Adik-adik selalu sehat. Jangan lupa berdoa, baca Alkitab, dan taat sama papa mama. Kita masih harus di rumah dulu, ya. Sabar, sampai suatu hari nanti kita akan bisa sekolah lagi, bisa beribadah lagi di BTC. Dan selalu bersuka cita, senantiasa di dalam Tuhan. Dan berkati adik-adik. Halo adik-adik. Yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bareng-bareng ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar tadi Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau yang jagai mereka dari segala sakit penyakit Tuhan. Lindungi mereka dan keluarga mereka Tuhan, dan mama papahnya juga. Kami juga berdoa untuk para dokter dan para perawat Tuhan yang menjadi garda terdepan untuk mengatasi dan merawat orang-orang yang sakit Tuhan. Kami berdoa juga untuk siapapun Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit atau orang-orang yang saat ini terkena virus corona. Kami berdoa Engkau yang menyembuhkan, bilur-bilur menyembuhkan ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau yang menjagai setiap kami, Engkau yang memimpin bangsa Indonesia ini dapat keluar dari wabah ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.